Halo, halo, halo. Dengan Bang Chef di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Dan Breed 2016. Film ini mengisahkan 3 orang pencuri yang masuk ke rumah seorang kakek tua yang buta. Dia adalah mantan tentara yang hidup sebatang kara dengan harapan akan membawa pulang banyak harta. Namun nyatanya kakek tua itu tidak bisa disepelekan dan ada sebuah rahasia yang mengerikan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kakek tua yang menyeret seorang mayat wanita di jalanan dan dimulai. Di sini ada 3 orang yang sedang merampok sebuah rumah. Laki-laki ini bernama Alex, dia ahli dalam teknologi dan sistem keamanan. Lalu dia bernama Moni, dia adalah dalang di balik pencurian ini. Lalu ada Rocky, yaitu seorang wanita yang terpaksa mengikuti pencurian. Karena kondisi ekonominya jelek, dia ingin membahagiakan adik kesayangannya. Mereka bertiga beraksi di salah satu rumah mewah dan berhasil mengambil barang-barang berharga dan bisa dijual. Di adegan ini selanjutnya diperlihatkan mereka sedang berdiskusi untuk melakukan pencurian lagi di sebuah rumah kakek tua. Di dalam rumah tersebut memiliki uang yang sangat banyak. Namun sebelum melakukan pencurian, mereka memasang sebuah kamera kecil untuk mengintai rumah yang akan mereka eksekusi. Ketika mereka selesai mengawasi, mereka akan melakukan pencurian itu pada malam hari. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menyerang mereka. Dan di belakangnya ada pemilik anjing tersebut. Dia adalah kakek tua yang buta. Pria tersebut adalah mantan tentara. Dia juga adalah pemilik rumah yang akan jadi target malam ini. Waktu pun berlalu. Pada saat jam 2 pagi, mereka mulai beraksi. Karena kakek tua itu memiliki anjing yang galak, Alex memberikan obat bius kepada anjing itu dan anjing itu tertidur. Ternyata rumah tersebut sangat sulit untuk ditembus karena rumah itu dipasangi banyak kunci pengaman. Dan dari dalam terpasang juga sebuah alarm, sehingga mereka tidak bisa masuk lewat pintu, melainkan masuk lewat jendela. Dengan cepat Rocky mematikan alarm dengan remote control yang dimiliki oleh Alex. Setelah mereka berhasil masuk, mereka berbagi tugas. Si Rocky mencari letak berangkas, Alex mengamankan alarm rumah, sedangkan Manny memasang gas bius di kamar sang kakek. Setelah tugas selesai, mereka melihat sebuah pintu di dalam rumah. Pintu itu dipasang gembok yang sangat besar, dan mereka mengira uang tersebut disimpan di balik pintu itu. Manny yang gegabah membuka pintu dengan senjata api. Namun di sini Alex tidak setuju jika menggunakan senjata api karena hal itu di luar kesepakatan mereka. Alex pun memutuskan untuk pergi dan tidak jadi ikut dalam pencurian tersebut. Ketika pintu berhasil terbuka, secara mengejutkan si kakek datang menghampiri mereka. Rocky dan Manny sangat panik karena tertangkap basah oleh pemilik rumah. Namun di sini Moni malah mengancam si kakek akan menembaknya. Kakek yang mantan tentara menyerang Manny dengan mudah. Dia tertembak senjatanya sendiri dan mati. Di sini Alex yang sudah berada di luar rumah mendengar suara tembakan. Karena khawatir pada teman-temannya, akhirnya Alex kembali masuk ke rumah lagi. Di sini kakek yang buta mengira bahwa sang pencuri hanya 1 orang saja, padahal masih ada 2 orang lagi. Rocky yang melihat itu semua sedang bersembunyi ketakutan di dalam lemari. Secara kebetulan si kakek membuka berangkas yang ada di samping lemari itu. Kita kembali lagi pada Alex yang memasuki rumah. Dia hampir berpapasan dengan sang kakek. Di sini Alex menemui Rocky yang berada di dalam lemari. Mereka memutuskan pergi dengan cepat. Di sini tak lupa Rocky mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas. Dan ketika mereka mau keluar, mereka terkejut dengan munculnya sang kakek dari bilik pintu. Di sini kakek membawa mayat si Manny untuk disingkirkan. Secara tak sengaja, Alex membuat suara bisik. Kakek yang membawa pistol menodongkan pistol secara acak. Tiba-tiba ponselnya Manny berdering dan dar. Kakek menembak ponsel itu. Di sini Alex dan Rocky belum ketahuan. Mereka masuk pintu yang tadi dan mengira kalau pintu itu merupakan jalan keluar. Karena semua pintu yang ada di rumah itu sudah ditutup dan dikunci oleh sang kakek. Namun nyatanya mereka memasuki ruang bawah tanah yang sangat gelap. Di sini diperlihatkan ketika sang kakek selesai menyingkirkan jasad si Manny, dia mencium suatu aroma yang berbeda. Ternyata sepatu milik Manny dan Rocky sangat bau. Dan disitu jugalah sang kakek tahu
bahwa sang pencuri lebih dari satu orang. Sang kakek langsung memeriksa berangkasnya yang ternyata uangnya telah dicuri. Saat di ruang bawah tanah, Rocky dan Alex terus mencari jalan untuk keluar dari rumah itu. Secara tidak sengaja mereka menemukan seorang wanita yang terikat. Sontak wanita itu pun bergerak meminta tolong, dan ternyata ada tali yang mengikat wanita itu. Tali itu terhubung ke lonceng di ruangan atas. Seketika itu pula sang kakek tahu bahwa sang pencuri ada di ruang bawah tanah. Si wanita yang terikat terus meminta tolong. Wanita itu memberitahu Rocky dan Alex tentang siapa dirinya dengan menunjukkan sebuah robekan koran. Ternyata wanita itu bernama Cindy Roberts yang telah menabrak anak dari si kakek. Namun ketika mereka berhasil menemukan pintu keluar dan berhasil membuka pintu, ternyata ada si kakek yang berada di depan pintu. Dia membawa senjata api dan langsung menembak mereka. Alex terkena di bagian telinga namun tidak apa-apa. Tetapi si wanita yang terikat tadi tewas karena tertembak, dan sang kakek yang mengetahui hal itu sangat sedih dan marah. Kini sang kakek terus memburu Rocky dan Alex dengan indera penciuman dan indera pendengarannya. Saat Rocky dan Alex pergi menuju ruang atas, seketika itu pula sang kakek memadamkan listrik rumah tersebut. Rocky dan Alex kesulitan untuk berlari. Pada akhirnya Alex tertangkap dan langsung menembaknya. Di sini Alex sangat beruntung. Ternyata peluru dari pistol si kakek telah habis. Di sini Alex berusaha melawan balik. Alex kemudian bertemu dengan Rocky dan langsung kabur. Sesampainya di ruang atas, mereka dikejutkan dengan adanya anjing milik si kakek. Anjing itu langsung mengejar dan mereka pun lari ke sebuah kamar. Di sini si anjing berusaha mendobrak pintu. Lalu Rocky kabur terlebih dahulu lewat ventilasi udara. Sementara Alex terus menahan pintu kamar. Dia terdorong keluar jendela dan jatuh ke ruang bawah tanah. Saat Alex berusaha untuk menyalakan alarm, si kakek sudah berada di depannya dan menodongkan pistol ke arahnya. Sang kakek terus mengejar Alex. Sampai pada akhirnya si kakek menemukan si Alex. Alex yang masih bocah babak belur dibuatnya. Si kakek langsung menusuk Alex dengan gunting rumput. Kita kembali lagi pada Rocky yang berada di ventilasi udara. Dia berusaha keluar, tetapi si kakek menemukannya dan langsung menghajarnya. Di sini diperlihatkan ternyata dia dibawa di ruang bawah tanah dan sekarang dia diikat seperti wanita yang bernama Cindy Roberts. Dan disinilah kita akan tahu kenapa ada wanita yang terikat di ruang bawah tanah. Karena wanita tadi telah membunuh putri kecilnya. Dan kakek yang frustasi, dia memaksa si wanita tadi untuk hamil dan menghasilkan anak untuknya. Dengan kata lain, si wanita yang terikat tadi telah mengandung anak dari si kakek. Lalu di sini diperlihatkan si kakek menenggelamkan mayat wanita yang mati di sebuah kubangan oli, dan si kakek menutup rapat-rapat lubang itu. Kini Rocky menggantikan posisi dari wanita itu. Dia harus mengandung anak dari si kakek, tapi si kakek tidak akan memperkosanya, melainkan menggunakan alat untuk memasukkan spermanya ke itunya. Kita kembali lagi pada Alex. Ternyata yang tertusuk tadi bukanlah Alex, melainkan mayat si Manny. Dalam kondisi babak belur, dia berusaha untuk keluar, tapi anjing si kakek sudah siap mengejarnya. Kini Alex bersembunyi dari kejaran anjing dan menjebak anjing itu. Sekarang Alex datang menyelamatkan Rocky. Waktu yang sangat tepat. Padahal jika telat sperma itu sudah masuk. Rocky yang marah langsung menghajarnya. Kini mereka berdua langsung kabur lewat pintu atas. Dan lagi-lagi sang pemilik rumah datang menyerang. Si kakek langsung menembak Alex yang sedang membuka pintu. Dan sekarang Alex benar-benar sudah mati. Rocky pun langsung keluar dari rumah itu, tetapi dia dikejar oleh si anjing. Singkat cerita, Rocky sampai tiba di mobil yang mereka bawa untuk pencurian tadi. Di sini juga Rocky harus berusaha keras untuk mengalahkan si anjing itu. Sampai pada akhirnya anjing itu terperangkap di mobilnya. Saat akan kabur, lagi-lagi si kakek datang dari belakang dan langsung menyerang Rocky. Rocky yang tak berdaya diseret pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka kembali lagi ke rumah si kakek. Di saat Rocky yang tak berdaya, tiba-tiba ada kumbang-kumbang datang. Dia meyakini kumbang-kumbang itu merupakan lambang keberuntungannya. Kini Rocky menyalakan alarm rumah itu. Di sini si kakek kehilangan konsentrasi. Dan yang paling epik menurut gua, Rocky langsung menyerang si kakek dengan memukul kepalanya sampai sang kakek jatuh ke ruang bawah tanah. Dan secara tak sengaja dia tertembak pistolnya sendiri. Lalu tak lama mobil polisi pun datang karena alarm tadi telah memanggil polisi. Rocky pun segera kabur dari rumah itu dan berhasil. Rocky kabur dengan membawa banyak uang dari si kakek.
Di sini diperlihatkan Rocky akan pergi keluar kota. Dia melihat sebuah berita di TV. Berita itu menayangkan kasus pencurian uang yang dimana seorang pensiunan tentara tua masih hidup dan berhasil membunuh 2 orang pencuri itu. Tetapi kakek itu mengaku tidak kehilangan apapun. Ternyata sang kakek menutupi kejadian yang sebenarnya. Padahal Rocky telah membawa kabur uangnya. Karena menurut gua si kakek itu juga berusaha untuk menutupi kejahatannya sendiri. Film diakhiri dengan adegan Rocky dan adiknya pergi memasuki bandara dan tamat.